Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rasuluna alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, wabil khusus para santri ya, penuntut ilmu yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita masih sehat walafiat dan masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar, ya, menuntut ilmu. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang wajib bagi kita untuk bersyukur. Dan kesyukuran itu harus diwujudkan dalam kenyataan, bukan sekedar selalu diucapkan saja, tapi harus dibuktikan bahwa dia mensyukuri apa yang Allah ya berikan kepadanya. Kalau diberi kesempatan belajar, syukurannya dengan belajar. Kalau diberi nikmat harta, ya dibuktikan kesyukurannya dengan harta tersebut. Kalau diberi nikmat, misalnya kendaraan, disyukuri kendaraan itu dengan digunakan dalam kebaikan. Kalau kita masih punya orang tua, syukuri dengan berbakti kepadanya, mendoakannya, dan seterusnya. Nah, kita kembali kepada pelajaran kita. Qala Syekh rahimahullah, babu wujubil istighna'i bi mutaba'atil kitab an kulli ma siwah. Bab wajib. Ya, di sini dikatakan wajib. Wajib artinya tidak ada pilihan lain. Bukan sunnah lebih utama kalau diamalkan. Bukan pilihan boleh menerima, boleh tidak. Tapi wajib. Artinya tidak ada pilihan lain. Al-istighna maknanya iktifa. Ya. Yakni cukup. Makanya orang yang kaya dikatakan gina. Artinya cukup. Tidak kurang. Jadi wajib merasa cukup. Wajib menganggap cukup. Apanya yang cukup? Bimutaba'atil kitab. Mengikuti kitab. Alkitab yakni Al-Quran. Kenapa cukup dengan Al-Quran? Ya, karena Al-Quran itu sudah mencukupi.
tidak ada kekurangan di dalamnya. Kalau sesuatu kita merasa cukup tapi sesuatu itu tidak mencukupi, itu masalah. Ya, itu masalah. Misalnya kita cukup makan 3 kali sehari. Tapi yang ada makanannya cuma 1 kali. Nah, itu masalah. Tapi kalau dikatakan Al-Quran itu cukup, karena memang Al-Quran itu cukup, ya kita tinggal mengikutinya saja. Tidak perlu angkul lima siwa. Tidak perlu yang lain. Ya, tidak perlu yang lain. Nah, dalam bab ini muallif rahimahullah dengan dalil-dalil yang akan dia sampaikan, ya, menunjukkan bahwa Al-Quran itu cukup. Dan masuk di dalamnya nanti akan dia sampaikan bagian dari Al-Quran itu mengikuti sunnah Nabi. Ya, mengikuti sunnah Nabi. Kemudian cukup juga dengan Al-Quran dan sunnah dengan mengikuti jamaah. Berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Dan nanti dikuatkan dengan larangan mengambil petunjuk dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelum Al-Quran. Injil, Taurat. Makanya nanti dilengkapi dengan kisah Nabi melihat di tangan Umar ada lembaran-lembaran dari Taurat. Maka Nabi marah. Karena Al-Quran sudah cukup. Ya. Kalau Taurat wahyu atau bukan? Wahyu. Injil dari asalnya ya. Wahyu. Jadi kalau kitab-kitab yang asalnya wahyu itu dilarang untuk dijadikan petunjuk, apalagi kitab-kitab atau pendapat-pendapat yang bukan wahyu. Yang bukan wahyu. Akal manusia, pendapat manusia, ijtihad manusia, dan seterusnya. 6. Ya, bab ini dijadikan bab tersendiri oleh muallif rahimahullah untuk menjelaskan kepada yang membacanya bagaimana kondisi umat secara keseluruhan. Bahwa sebab mereka menyimpang dari Islam, dari petunjuk, karena mereka tidak mencukupkan diri dengan apa yang datang dalam kitab dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia masih mencari-cari dari sumber-sumber yang lain. Apakah dalam urusan keyakinan, dalam urusan halal dan haram, atau urusan-urusan yang lain. Nah, karena itu beliau menjelaskan di sini bahwa asal penyimpangan manusia pada umat ini datang dari 3 sisi. Salah satu dari 3 sisi itu
atau dua, apalagi ketiga-tiganya. Yang pertama, karena mereka menjadikan akal sebagai ukuran kebenaran. Menjadikan akal sebagai penentu dalam menetapkan benar atau tidaknya sesuatu. Jadi akal itu dimuliakan lebih daripada wahyu. Karena itu kalau belajar akidah akan disinggung bahwa sebagian orang menyimpan dari akidah yang sahihah, akidah yang benar, karena menganggap bahwa hadis-hadis Nabi itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Ya mereka bagi. Kalau dalam akidah mereka mengatakan yang bisa dijadikan sumber penetapan akidah hanyalah hadis yang mutawatir. Kalau ahad tidak bisa. Kenapa? Karena meragukan. Meragukan. Kalau mutawatir itu meyakinkan. Maka yang diambil adalah yang mutawatir saja. Kalau seandainya mereka berpegang teguh pada hal itu, ya masih mending sedikit. Semua hadis yang mutawatir mereka jadikan sumber akidah. Tapi ternyata tidak sampai di situ. Hadis yang mutawatir pun ya, diperiksa lagi. Kalau hadis yang mutawatir itu bertentangan dengan akal, ya akal yang didahulukan. Berarti ujung-ujungnya semuanya kembali kepada akal. Jadi diakali, akhirnya akal lah yang harus menjadi penentu apa yang wajib diimani. Jadi bukan membagi untuk kemudian dia melazimi apa yang dia bagi tersebut. Tapi ternyata akal-akalan untuk menolak. Jadi dia asalnya tidak menolak, mutawatir, iya kita terima. Tapi nanti ketika mau diamalkan diperiksa dulu. Isinya yang mutawatir ini bertentangan dengan akal atau tidak. Kalau bertentangan dengan akal, ya nggak dipakai juga. Jadi apa gunanya mutawatir? Ya, jadi ini sebab penyimpangan pada umat karena mendahulukan akal. Sehingga nanti banyak perkara yang datang dalam kitab dan sunnah itu dibatalkan oleh akal. Ya, maka menjadilah umat ini terpecah belah. Karena akal itu tidak ada juga ujung pangkalnya. Akal siapa yang dipakai? Setiap datang yang hebat akalnya itu lagi yang diikuti. Datang lagi berikutnya itu lagi yang diikuti. Dan seterusnya. Yang kedua, sebab penyimpangan umat ini, mereka menyimpan dari jalur yang benar karena lemahnya ilmu tentang syariat. Lemahnya ilmu tentang kitab dan sunnah. Jadi mereka menyangka bahwa dalil-dalil dari kitab dan sunnah itu tidak mencukupi hajat-hajat manusia.
Jadi perlu ada ijtihad baik masalah ilmu maupun masalah amal. Nah, nanti akan diperjelas dengan dalil-dalil yang disebutkan. Jadi kadang ada masalah yang sudah jelas dalilnya dari kitab dan sunnah, tapi karena lemah ilmu syariatnya, sebagian orang menganggap ini tidak ada dalilnya, atau dia tidak paham, atau dia tidak sampai pada dalil-dalil tersebut. Ya, maka dia berijtihad, padahal sebenarnya ada dalilnya. Akhirnya ya muncul banyak penyimpangan dalam umat. Dan itulah tugas penuntut ilmu. Bagaimana mengembalikan manusia untuk kembali merasa cukup dengan kitab dan sunnah. Belajar yang benar. Sehingga bisa menguasai banyak bidang yang terkait dengan ilmu-ilmu syariat. Supaya disampaikan manusia, ini loh syariat kita. Apa kebutuhan kamu dari hal-hal yang terkait dengan agama? Ini ada syariatnya. Ya. Yang ketiga, karena adanya pengaruh politik. Ya, pengaruh politik. Sehingga sebagian dari syariat itu diarahkan untuk kepentingan politik. Nah, sehingga banyak yang menyimpang karena mengikuti kemauan dan keinginan penguasa atau kemauan dan keinginan orang yang menentang penguasa. Sehingga dalil-dalil yang ada diarahkan untuk menentang penguasa bagi yang menentang. Kalau yang berkuasa, dalil-dalil yang ada diarahkan untuk mendukung kekuasaan. Banyaklah ya penyimpangan. Ya, misalnya Khawarij itu kan contoh yang sangat jelas. Dalil-dalil yang terkait dengan penguasa semua dipakai untuk menghantam penguasa. Nah, kita lihat dalil-dalilnya ya. Kata beliau rahimahullah wa qaulillahi ta'ala. Maksudnya ini dalil yang menunjukkan bahwa wajib mencukupkan dengan Alkitab. Qauluhu ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yakni Al-Quran. Tibyanan likulli syai', sebagai timbangan dari segala sesuatu. Ya, timbangan atau penjelasan dari segala sesuatu. Jadi Al-Quran ini datang sengaja diturunkan oleh Allah untuk menjadi timbangan. Atau dipahami bahwasanya Allah menurunkan Alkitab yakni Al-Quran, dan di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan segala sesuatu. Artinya segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Tidak ada keraguan.
tidak ada kerancuan, tidak ada yang samar. Likulli syai', dari segala sesuatu. Ya, tapi ingat, segala sesuatu di sini maknanya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba pada urusan agamanya. Bukan segala sesuatu, semua hal yang ada di dunia ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi segala sesuatu, semua urusan yang terkait dengan urusan agama mereka. Makanya dalam Al-Quran tidak dijelaskan misalnya urusan fisika, kimia. Ya, walaupun mungkin ada yang disinggung. Urusan-urusan kapan musim kemarau, musim hujan. Enggak. Itu enggak ada dalam Al-Quran. Tetapi segala yang dibutuhkan oleh hamba dalam urusan agama, itu ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Dan ingat bahwa yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah perkara yang hawa nafsu manusia itu bermain. Ya, ada kecenderungan hawa nafsu ikut bermain. Maka itu yang dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya dalam jual beli. Orang ingin untung. Ya pasti hawa nafsu main. Mau untung banyak-banyak. Mau merugikan orang. Ya maka datang penjelasannya. Supaya tidak merugikan orang. La darara wa la dirar. Iya. Bahkan dalam urusan ibadah. Kadang hawa nafsu malas ibadah, tidak mau ibadah. Ya maka datang penjelasannya dalam Al-Quran. Adapun ya, urusan-urusan yang hawa nafsu tidak bisa masuk di dalamnya, ya maka itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Tanya musim kemarau, musim hujan. Tidak bisa orang mengatakan saya mau musim hujan sekarang. Walaupun hawa nafsunya mau. Tapi tidak bisa bermain hawa nafsunya di situ. Maka Al-Quran tidak datang untuk hal tersebut. Ya, atau ingin kalau musim panas sampai 30 derajat saja. Jangan sampai 37 derajat panas sekali. Tidak bisa main hawa nafsu di situ, ikut saja. Ya, maka itu tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran. Tapi semua urusan yang dimasuki oleh hawa nafsu manusia. Manusia suka mengikuti syahwat, senang kepada perempuan. Maka datang Islam, kitab dan sunnah mengatur bagaimana mereka bisa menyalurkan syahwatnya dengan cara yang benar. Ada pernikahan. Pernikahan dengan lawan jenis, jangan dengan sesama jenis. Kan hawa nafsu, ya. Makanya ada namanya syahwat dan syubhat. Jadi setiap ada syahwat, ada syubhat, di situ ada
petunjuk Al-Quran. Kalau tidak ada, tidak ada. 2 kali 2 berapa? 4. Ada syahwatnya di situ? Ya, kecuali kalau dipalingkan kepada syahwat. Tapi kalau normal, tidak. Orang dahulu, orang sekarang, dan yang akan datang tetap 2 kali 2, 4. Akar 4 berapa? 2. Tidak pernah berubah. Dan tidak bisa dirubah. Karena tidak masuk di situ hawa nafsu. Ya, tidak masuk hawa nafsu. Makanya kalau perkara yang tidak ada hawa nafsu, tiba-tiba ada orang mengatakan 2 kali 2, 1, semua orang akan protes. Protesnya bukan karena hawa nafsu. Ya, karena tidak ada unsur hawa nafsunya di situ. Ya, tapi kalau boleh menikah sesama jenis atau tidak, masuk hawa nafsu. Maka yang membolehkan pasti mengikuti hawa nafsu. Pasti. Menikahi istri orang, belum dicerai, boleh tidak? Kalau yang membolehkan, pasti mengikuti hawa nafsu. Boleh nggak kredit di bank? Yang membolehkan pasti bermain hawa nafsu. Ya, karena kredit itu hawa nafsu. Dan seterusnya, ya. Jadi umumnya sunnatullah, hukum alam ini tidak dimasuki hawa nafsu. Makanya ilmu-ilmu yang terkait dengan pertanian, dengan teknik misalnya, dengan kimia, dan seterusnya, ya itu Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk hal-hal seperti itu. Kalaupun ada disinggung, ya sekedar disinggung. Tapi bukan datang untuk itu. Ya, karena itu keliru ketika orang mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab, misalnya kitab kesehatan. Al-Quran itu kitab tentang pertanian, bahwa Al-Quran itu kitab tentang teknik. Jadi sarjana teknik berusaha cari ayat untuk mendukung teknik. Orang pertanian kalau khutbah cari ayat tentang pertanian. Kalau orang kedokteran cari ayat tentang yang bisa masuk dalam ilmu kedokteran. Ya, tidak. Keliru. Walaupun ada disinggung, tapi bukan Al-Quran diturunkan untuk hal tersebut. Tayyib. Jadi Al-Quran memberi peluang menjadikan manusia itu ilmuwan. Ya, ilmuwan. Teliti dari sunnatullah. Kalau ada yang disinggung dalam Al-Quran, yaitu menguatkan saja, tapi bukan Al-Quran turun untuk hal tersebut. Tapi Al-Quran turun dalam urusan agama hambanya. Ya, urusan agama itu secara garis besarnya 3 saja. Ya, urusan agama.
Yang pertama, urusan hamba dengan penciptanya. Ya, urusan hamba dengan penciptanya. Itulah yang kita pelajari dalam ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang kedua, ilmu yang terkait dengan urusan kehidupan manusia dengan orang lain. Dengan manusia, dengan makhluk. Itulah yang dikenal dengan ilmu fikih atau ilmu halal dan haram. Apa yang boleh, yang mubah, apa yang wajib, apa yang mustahab, apa yang haram. Dan seterusnya. Makanya ada sebagian ulama yang menafsirkan tibyanan likulli syai' tentang halal dan haram. Itu tafsiran bagian dari yang dimaksud. Yang ketiga, ilmu tentang kehidupan setelah kematian. Ilmu apa? Ya, ilmu akhirat. Ilmu akhirat. Apa yang terjadi di alam kubur. Kemudian setelah alam kubur, ujung-ujungnya menuju surga atau neraka. Nah, tiga ilmu ini, kalau seorang hamba mempelajarinya dengan baik, walaupun dia tidak sampai alim, tapi dia paham, maka hatinya akan hidup. Ya, hatinya akan hidup. Jadi bagaimana hubungannya dengan Allah, bagaimana hubungannya dengan makhluk, dan bagaimana nanti kehidupannya setelah kematian, setelah berakhir kehidupannya di dunia. Itulah yang diatur dalam Al-Quran. Ya, makanya mendakwai manusia berputar pada tiga hal tersebut. Bagaimana manusia mentauhidkan Allah, bagaimana manusia menjalani kehidupannya di atas perkara yang halal, jangan yang haram, dan bagaimana manusia menyiapkan kehidupannya setelah dia hidup di dunia. Nah, itu yang diatur dalam Al-Quran. Adapun bangunannya, berapa ukurannya, besi berapa yang dipakai, mau tanam apa, tidak ada diatur dalam Al-Quran. Kecuali kalau tanaman ini nanti halal atau haram. Ya kembali ke situ. Misalnya anggur asalnya halal. Tapi kalau diproses sampai nanti memabukkan, ada namanya perkara halal dan haram. Itu yang diatur dalam agama. Bukan diatur kau tanam anggur atau tidak. Bagaimana pupuknya, berapa, dan seterusnya, enggak. Baik. Jadi ketika Allah menyebutkan di sini, dijadikan dalil oleh muallif rahimahullah bahwa kami turunkan kepada kalian Alkitab
tibyanan likulli syai'. Artinya kalau orang ingin baik agamanya cukup dengan Al-Quran. Bagaimana hubungannya baik dengan Allah? Cukup dengan Al-Quran. Dan nanti disebutkan bahwa bagian dari Al-Quran itu sunnah Nabi. Bagaimana manusia bisa mengenal halal dan haram? Cukup dengan Al-Quran. Dan nanti bagiannya Al-Quran itu sunnah Nabi SAW. Bagaimana manusia baik kehidupannya setelah kehidupan di dunia. Cukup dengan Al-Quran. Tidak perlu yang lain. Akal tidak mungkin menjangkau semua hal tersebut. Kalaupun dijangkau sedikit. Kalaupun dijangkau tidak sempurna. Kalaupun dijangkau tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Berarti jelas ya bahwa Al-Quran itu cukup. Jadi kalau ingin kaum muslimin ini secara khusus kembali tidak menyimpang, kembali kepada fadlul Islam, maka cukupkan mereka dengan Al-Quran. Wahai umat, kalau kalian ingin baik hubungannya dengan Allah, pelajarilah Al-Quran, cukup. Kalau kalian ingin tahu halal dan haram, cukup dengan Al-Quran. Kalau kalian ingin tahu kehidupan setelah kehidupan di dunia, cukup dengan Al-Quran. Nah, yang berikutnya ya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena di sini muallif hanya menyebutkan Al-Quran. Ya, secara tersirat itu sebenarnya sudah jelas, ya. Karena yang diberikan kepadanya Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan diturunkan dan dibacakan wahyu kepada Muhammad. Maka Muhammad itu terjemahan Al-Quran secara lafaz dan makna, ilmu dan amalan. Ilmu dan amalan. Ya, makanya ayat yang kita baca tadi ya di khutbah Jumat, laqad manallahu alaikum, laqad manallahu alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi, bacakan wahyu. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Amalan atau bukan? Orang suci tidak bisa tanpa amal. Mensucikan dari keyakinan yang rusak, mensucikan dari akhlak yang tercela, mensucikan dari adab-adab yang tidak, orang katakan tidak beradab, tidak beretika. Yang paling beretika itu petunjuk dan adab-adab Islam. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab dan sunnah. Ya, itu sebenarnya sudah cukup. Ya, walaupun banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan tentang hal tersebut. Dan yang paling sering disampaikan adalah
Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, ya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan kepada kalian, ambillah. Dan apa yang Rasul larang kepada kalian, maka tinggalkanlah. Ya, karena itu semua yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tapi Rasul datangkan, diambil atau tidak? Ya, diambil. Semua larangan yang tidak ada dalam Al-Quran, tapi Nabi larang, ya masuk dalam ayat tadi. Karena itu ketika hadis tentang larangan menyambung rambut, larangan tentang orang yang menyambungkan rambut orang lain, ada seorang perempuan yang bertanya, ayat ini apa? Larangan ini tidak ada dalam Al-Quran. Saya sudah baca 30 juz dari Alif Lam Mim sampai ayat yang terakhir. An-Nas. Tidak ada larangan menyambung rambut. Apalagi larangan menyambung rambutnya orang lain. Saya sudah khatam berapa kali, tidak ada saya temukan larangannya. Sahabat tadi menjawab, ada. Tidak ada. Ada. Tidak ada. Coba baca kembali. Suruh baca semua kembali sampai tiba pada ayat tadi. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa maksudnya? Sekarang siapa yang melarang menyambung rambut? Nabi. Apa kata Al-Quran? Apa yang Nabi bawakan kepadamu, ambil. Berarti ada kan? Oh iya. Itulah namanya fikih. Ya, fikih. Wa ma nahakum anhu. Nabi melarang menyambung rambut. Berarti diambil atau tidak? Ya, diambil. Berarti ada atau tidak? Ya, ada. Iya, banyak hal tentang hal itu, tapi itu sudah cukup insya Allah. Kemudian jamaah sekalian yang berbahagia, berarti kalau disebutkan kitab, otomatis masuk di dalamnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sebagian ulama mengatakan al-Islam was sunnah. Seperti Imam Al-Barbahari rahimahullah. Was sunnatu hiyal Islam. Artinya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang ingin berislam harus mengikuti sunnah. Kalau orang mengikuti sunnah berarti mengikuti Islam. Makanya syahadat juga digandingkan. Syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba kita lihat berikutnya yang disebutkan di sini. Warawan Nasa'i wa ghairuhu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Annahu ra'a fi yadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu waraqatan minat Taurah. Habis ya. Dah apa sedikit. Faqala amutahawwikuna ya ibn Al-Khattab laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyah walau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum. Subhanallah. Jadi suatu ketika Nabi melihat di tangan Umar ada lembaran dari Taurat. Taurat ini kitab wahyu. Tapi sudah selesai masanya. Karena semua kitab atau wahyu yang Allah turunkan sebelumnya itu khusus
untuk umatnya masing-masing. Tetapi Al-Quran ini berlaku bagi seluruh manusia tanpa kecuali. Maka melihat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amutahawwi kuna, yakni amutahayyiruna atau amutasyakkikuna, apakah engkau ragu, apakah engkau bimbang, wahai Ibn al-Khattab. Jadi Nabi menegurnya dengan teguran yang keras tapi halus. Ya, apakah kamu ragu? Maksudnya apakah kamu ragu dengan Islam? Sehingga kamu masih perlu baca Taurat. Saya telah datang kepadamu baydha'a naqiyah, putih dan bersih. Jadi Islam itu digambarkan baydha' naqiyah, putih bersih. Karena tidak ada campur tangan manusia dan tidak ada hawa nafsu di situ. Makanya dia selalu bersih. Makanya orang yang masuk surga itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsu. Di akhir dari surat An-Nazi'at. Apa ayatnya? Wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang bisa menahan dirinya dari hawa nafsu? Jadi kuncinya masuk surga sangat mudah secara teori. Menahan diri dari hawa nafsu. Jangan ikut hawa nafsu. Tapi ini gampang diucapkan dan susah. Sangat susah diamalkan. Ya. Makanya kita belajar dikatakan lillah. Kalau belajar selain lillah itu semuanya hawa nafsu. Hah? Saya mau belajar supaya saya dikenal. Hawa nafsu atau bukan? Saya mau belajar supaya dapat uang. Hawa nafsu atau bukan? Saya belajar supaya saya bisa juga tampil di depan umum. Hawa nafsu atau bukan? Semuanya itu hawa nafsu. Ya, jadi belajar untuk mengekang hawa nafsu kalau ingin masuk surga. Nah. Kalau saya belajar, tidak mau belajar kalau tempatnya tidak ada AC-nya. Hawa nafsu atau bukan? Hawa nafsu. Saya mau belajar kalau si fulan yang ajar. Kalau bukan si fulan tidak mau belajar. Hawa nafsu atau bukan? Hawa nafsu. Ya, banyak hal. Nah. Makanya Islam dikatakan baydha'a naqiyah. Bersih, suci, jernih. Karena tidak ada hawa nafsu di dalamnya. Lau kana Musa hayyan, seandainya Musa itu hidup dan kalian mengikutinya dan kalian tinggalkan saya, pasti kalian sesat. Pasti kalian sesat. Dalam riwayat yang lain dikatakan walau kana Musa hayyan, seandainya Musa itu hidup, ma wasa'ahu illa tibai. Tidak ada keluasan baginya, maksudnya tidak ada pilihan baginya kecuali harus mengikuti saya. Maka apa ucapan Umar setelah ditegur oleh Nabi? Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Makanya diantara zikir pagi dan petang supaya kita bisa istiqomah, ya, istiqomah menjalani kehidupan sampai meninggal. Salah satu zikir pagi dan petang yang diulang-ulang adalah
raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kami ridho Allah sebagai Rabb. Itulah tadi. Kalau mau baik urusan agama, pelajari tauhid yang hubungannya kamu dengan Allah. Wabil islami dinan. Jadikan Islam sebagai kecukupan dalam mengatur kehidupan. Halal haram. Muamalahnya baik atau tidak. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan hanya mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan Islam. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau kitab yang asalnya wahyu saja sudah tidak dibutuhkan, apalagi sebagaimana tadi di awal, apalagi yang bukan wahyu. Seperti pendapat-pendapat manusia, teori-teori manusia, prediksi-prediksi manusia, tinggalkan saja, bikin pusing. Ya, bikin pusing. Maksudnya teori-teori yang terkait dengan urusan agama. Urusan agama. Tapi apakah larangan itu mutlak? Ya, ternyata amalannya para ulama enggak. Kalau dibutuhkan dan dia punya ilmu yang cukup, ya, maka boleh dia pelajari untuk membantah. Ya, untuk membantah. Karena itu para ulama mengarang kitab-kitab yang membantah dan menegaskan tentang batilnya agama selain Islam. Misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kitab Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Ya, berarti kalau dia yang membantah pasti dipelajari dulu. Ya. Artinya dipelajari bukan untuk dijadikan petunjuk, tapi dipelajari untuk ditahu bahwa memang ini kitab yang tidak sahih karena sudah dirubah isinya dan dirubah lafadznya. Dan itulah keistimewaan Islam, bahwa Al-Quran tidak pernah berubah. Bahkan sunnah Nabi pun dijaga oleh para penjaganya dari para ulama hadis. Ya. Nah, kemudian sebagai penutup, ya, jamaah sekalian yang berbahagia, ini menunjukkan semuanya bahwa umat ini, ya, sekali lagi ya, umat ini atau inilah manhaj. Ya, karena itu kitab ini sebenarnya kitab dakwah dan kitab manhaj. Inilah manhaj yang diwariskan oleh para imam-imam kaum muslimin dari, selalu kita mengatakan salaf. Salaf, bahwa mereka itu salaf karena mereka mencukupkan diri dengan Al-Quran. Makanya kita butuh kitab-kitab salaf untuk dipelajari, karena kitab-kitab itu menjelaskan tentang Al-Quran. Menjelaskan tentang kandungan Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Karena banyak juga yang lain menulis tentang kandungan Al-Quran, penjelasan hukum-hukum Al-Quran, tapi dengan pemahaman yang keliru. Ya, pemahaman yang keliru seperti tadi gambarannya, ada yang mendahulukan akal, ada yang mengambil sumber-sumber yang lain, dan seterusnya. Ya. Tetapi para salaf kita walillahilham itu tidak seperti itu. Mereka berusaha menjelaskan Al-Quran tanpa campur tangan hawa nafsu. Ya, tanpa campur tangan hawa nafsu, tapi semata-mata itulah ilmu yang sahih, itulah ilmunya.
dan itulah amalannya. Nah, makanya sebagai tambahan pula, kalau kita belajar Islam, misalnya belajar akidah, maka jangan mengambil buku-buku yang menyimpang. Buku-buku sufi, buku-buku falsafat, buku-buku pergerakan, atau apa saja. Karena itu akan dicampuri hawa nafsu. Kalau buku-buku sufi, dia akan jelaskan ingin menuju kepada sufinya. Kalau buku-buku pergerakan, dia akan walaupun dalil-dalilnya sahih, dia akan pancing untuk mengarah kepada pergerakan. Ya, kalau buku-buku falsafat ya lebih jelas lagi. Nah, dia akan arahkan bagaimana manusia itu selalu mendewa-dewakan akal dan seterusnya dan seterusnya. Ya, karena itu Nabi SAW sebagai tambahan lagi sedikit ya, bahwa ketika ada seseorang yang bernadar dalam kitab tauhid, bernadar, ya Rasulullah, saya punya nadar dahulu di zaman jahiliyah, apakah boleh saya sembelih di buana? Apa pertanyaannya Nabi? Apakah di buana itu tempat orang-orang musyrik menyembelih sembelihannya? Ketika dijawab tidak, maka Nabi membolehkan. Kenapa? Ditanya oleh Nabi, supaya kamu itu bernadar karena Allah, tapi tidak boleh bercampur di tempat yang dilaksanakan ibadah bukan karena Allah. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu kalau belajar agama, belajarlah agama yang orang dahulu juga belajar agama karena Allah. Bukan karena kepentingan pribadinya, kelompoknya, pergerakannya, sufinya, akalnya dan seterusnya. Tapi pelajarilah agama yang mereka memang menjadikan agama itu juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Jadi kenapa kita larang atau dilarang kita duduk majelis? Karena semuanya itu bukan karena Allah. Walaupun selalu disebut-sebut ikhlas, ikhlas, ikhlas. Tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya tidak. Pembuktiannya tidak. Nah, saya kira itu ya, karena waktu kita sudah cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Nasallahu azza wa jal ayarsuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyajalana jami'an minal du'at al-muhtadin al-du'at ilallahi azza wa jal wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyajma'ana fi hadal majlis lillah al-mutahabbina fillah istama'na wabtarakna lillah innahu sami'un qaribun mujibud da'wat sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.